Hai, domo minasan, nama saya Nanda. Di video kali ini saya akan menjelaskan situs belajar bahasa Jepang yang bernama Jisho. Jisho sendiri itu apa sih? Jisho itu kalau bahasa Jepang di Indonesia kan artinya kamus. Ya, Jisho itu kamus bahasa Jepang. Kalau dibilang mirip Google Translate sih, iya, cuman lebih versi lengkapnya Google Translate. Kalau lebih mudahnya. Langsung saja, isinya itu apa saja sih? Isinya itu ada fitur pencariannya. Oh ya, website ini cuma ada di bahasa Inggris ya. Jadi ini itu kayak kamus ke Jepang ke Inggris gitu. Dan fiturnya sendiri apa? Ada fitur pencarian kata seperti di contohnya ini yang sudah disediakan websitenya, rumah. Terus ada fitur bantuan pembacaan kalimat seperti Ashita Sukiyaki o Tabemashita. Dan ada informasi mengenai pola kalimat apa yang digunakan seperti Hashita ini. Dan bisa juga di sini mencari dua kalimat bersamaan seperti Nichi dan bahasa Inggrisnya sunlight bisa. Di sini juga bisa mencari khusus seperti JLPTN3 ini. Misal Anda ingin mencari kata sifat apa sih yang masuk ke JLPTN3, ya bisa dicari dengan pakai hashtag JLPTN3, hashtag adjektif atau kata sifat. Website ini sendiri cocok bagi yang bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, cocok lah. Kalau yang kurang bisa bahasa Inggris, saya kurang menyarankan situs ini karena memang tersedianya cuma bahasa Inggris. Dan fitur lainnya ada Grade 1 Joyo Kanji. Ini bisa mencari tingkatan kanjinya, seperti kanji tingkat apa ini, itu bisa. Terus ada fitur lagi kalimat apa yang biasa digunakan untuk kanji apa, itu bisa. Bisa pakai hashtag word, hashtag common, terus diketik tanya, bintang, terus kanjinya apa. Dan ada juga fitur kayak converter tahun Jepang, seperti eranya itu apa, terus tahun aslinya itu tahun berapa, gitu bisa. Terus ada converter angka-angka Jepang seperti yang dicontoh ini, angka berapa, itu bisa. Dan fitur pertama yang akan saya bahas adalah fitur pencariannya itu sendiri. Fitur pencariannya sendiri itu lengkap sudah. Di all ini kalau diklik banyak muncul pilihan, Anda mau cari yang semua atau kata atau kanji atau kalimat atau bahkan nama pun bisa. Kegunaannya sendiri seperti misalnya saya ingin mencari kata seperti lari atau kalau di Inggrisnya run, kita cari. Ini sudah muncul. Oh ya, kalau misalnya takut, kataku kalau salah gimana ya, kan cuma dengarnya seperti ini. Tenang saja, di sini sudah dibenarkan, sudah diberi sugesti. Ini sudah dikasih seperti yang sudah saya ketik ini, run. Itu dikatakan Anda juga bisa mencari, terus apa itu rekomendasinya. Fitur pencarian sendiri itu sudah lengkap. Jika Anda memilih all tadi, sudah mencakup itu semua tadi yang dipilih, seperti katain seperti Running Man. Kalau ini menurut saya sih kayak ada situs-situs artikel gitu yang menyangkut kata yang dicari, seperti Running Man, Runtime Revolution. Istilah-istilah yang mencakup kata yang kita cari itu lengkap ada di sini. Terus ada fitur kanji sendiri yang ya kita cari tadi. Run itu kanjinya apa, kanji lari itu apa, ada di sini. Semua kanji yang ada kata-kata lari tadi atau run dijelaskan di sini. Yang ada semua dijelaskan di sini. Kanji di sini sendiri itu dijelaskan sangat lengkap. Misalnya saya klik ini, kanji. Kanji ini sendiri dijelaskan seperti lari ini, dijelaskan bagian-bagian yang menyusunnya itu apa saja, variannya apa saja.
kunyomi, onyomi, semua dijelaskan. Terus kanjinya diajarkan di tingkat berapa diajarkan, keluar di JLPT di level berapa diberitahu. Terus juga diberitahu berapa sering kanji ini dipakai untuk surat kabar. Di sini sendiri juga dijelaskan coretan yang dibutuhkan untuk menulis kanji ini semua dijelaskan. Seperti tadi adalah contoh coretannya, goresannya bagaimana. Anda sendiri juga bisa mengatur bagaimana secepat apa goresannya itu menulis seperti ini. Bisa diberi paling cepat ataupun paling lambat juga bisa. Jika tadi memang terlalu cepat, bisa melihat referensi ini. Cara goresannya mulai dari apa? Ada dijelaskan di sini. Dan semua seperti kata baca onyominya atau kunyominya juga dijelaskan. Nama Jepang di sini juga diberitahu. Ada Japanese name Hashiri ini ada. Terus Cinanya juga ada, Korea juga ada kalau ingin tahu. Semua ada di sini. Dictionary di sini seperti referensi-referensi yang diambil. Fitur lainnya sendiri apa? Tadi seperti sudah dikatakan, ada bantuan pencarian kalimat seperti Kino kemarin, seperti ini. Ada bantuannya. Seperti Kino Sukiyakio Tabemashita. Tadi dijelaskan semua. Kata-katanya itu terdiri dari apa saja, kalimatnya dijelaskan di sini. Kanjinya juga dijelaskan. Kalimat lain pun juga ada. Ditemukan 960 ini. Fitur di sini sangat lengkap. Terus kalau memang merasa, oh di sini kok sepertinya bukan yang saya ingin cari, di sini juga dijelaskan, di situsnya juga disarankan seperti situs apa juga yang menyediakan kata-kata tersebut. Jadi bisa dibilang cukup lengkap. Terus fitur yang lain apa? Fitur yang lain ada seperti kata apa yang membentuk pola kalimat tersebut seperti hashita. Dijelaskan kalimat lain yang bisa digunakan itu hashiru atau menggunakan bentuk ta yang menunjukkan kalimat lampau seperti ini, dijelaskan di sini. Oh iya, dan tadi lupa dijelaskan kalau di setiap kanji diberikan informasi seperti ini itu kata yang sering digunakan, terus JLPT keluarnya di mana. Wanikani itu fitur dari Jisoo sendiri yang seperti tutor bahasa Jepang. Audionya juga bisa didengarkan. Seperti itu. Dijelaskan seperti apa cara ucapnya. Ini yang tadi mencari polanya apa saja, pola positif dan negatif semuanya ada. Link ini link referensi untuk artikel ini. Fitur lain dari Jisoo adalah mencari kalimat ganda seperti Nichi dan Sunlight ini bisa seperti ini, dijelaskan hi itu, terus Nico dijelaskan semua. Terus jika kalimatnya memang tadi ada Sunlight itu sudah tertera di sini Sunlight. Ada. Fitur yang lainnya adalah mencari kata sifat JLPTN 3 seperti yang sudah dijelaskan tadi, memakai tagar. Jika diklik contohnya dari website itu akan keluar kata sifat JLPT N3 yang sering keluar. Seperti Byodo, Shonin, Kokyo, seperti itu. Fitur lain yang bisa dipakai di sini adalah tingkatan kanji. Kanji tingkat 1 yang ada di Jepang dijelaskan seperti kanji hi, terus kanji ichi, kanji hito, kanji o, kanji to, semua dijelaskan. Yang lainnya adalah jika ingin mencari kata yang biasa dipakai seperti yang dicontoh, bisa dicari seperti Saka, penulis, Koka,
Noka. Semuanya sudah dijelaskan di sini. Kata apa yang sering dipakai di dalam bahasa Jepang. Terus yang lainnya adalah konverter tahun yang jika diklik ini seperti menunjukkan di contohnya Showa Goju ni, yang kalau di bahasa dikonvert ke angka tahun Jepang atau tahun yang biasa kita pakai sekarang menjadi Senkyu-hyaku-77, itu fitur konverter tahun Jepangnya. Dan konverter angka Jepangnya seperti ini. Contohnya Yonsen-778, yang kalau diangkakan seperti ini. Yang tadi menggunakan kanji mang dijadikan angka desimal seperti ini. Mungkin itu manfaat dan fitur-fitur yang tersedia di Jisho. Penerapan dalam bahasa Jepangnya sendiri apa? Jisho sendiri bisa digunakan sebagai kamus portable serbaguna yang tidak hanya sekedar untuk mengartikan kata dalam bahasa Jepang dan berisi detail-detail kata dan kanji huruf tersebut. Namun aplikasi ini juga berguna bagi semua pembelajar bahasa Jepang, terutama orang yang sulit belajar kanji. Karena di website ini sudah dijelaskan tentang bagaimana kanjinya, bagaimana penulisannya, berapa goresannya, dipakainya di JLPT mana, tingkatnya berapa, itu sudah dijelaskan, jadi sangat bermanfaat bagi pembelajar bahasa Jepang. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Arigatou gozaimasu.